Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Sofiani. Saya adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Solo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik saya dengan judul Transformasi Batik Nusantara, Integrasi Etnomatematika dan Geogebra. Selamat menyaksikan. Hasil observasi di kelas, wawancara, dan diskusi dengan guru matematika di SMA Negeri 1 Solo menunjukkan bahwa keterlibatan murid dalam pembelajaran matematika masih rendah. Sebagian besar murid cenderung pasif, hanya menunggu penjelasan guru tanpa inisiatif membaca, bertanya, atau berpendapat. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga kesempatan murid untuk berpikir kritis dan membangun pemahaman mandiri terbatas. Pemahaman konsep juga belum optimal. Murid tampak mengerti saat dijelaskan, tetapi kesulitan menerapkan konsep saat mengerjakan soal kontekstual. Persepsi negatif murid bahwa matematika sulit dan penuh rumus turut menurunkan motivasi dan minat belajar. Kondisi ini sejalan dengan hasil rapor mutu pendidikan tahun 2025 yang menunjukkan skor sedang 60 pada indikator kualitas pembelajaran dan skor 57,5 pada indikator karakter, khususnya kreativitas murid. Hal ini menandakan perlunya inovasi strategi pembelajaran yang menumbuhkan partisipasi, kreativitas, dan pengalaman belajar bermakna. Untuk itu dikembangkan praktik baik transformasi batik Nusantara, integrasi etnomatematika dan geogebra yang memadukan konteks budaya lokal batik dengan teknologi digital sebagai media visualisasi geometri transformasi agar pembelajaran matematika menjadi lebih kontekstual, menarik, dan bermakna bagi murid. Tujuan praktik baik ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman murid terhadap konsep geometri transformasi, menghubungkan matematika dengan budaya lokal, meningkatkan pengalaman belajar murid, memberikan model pembelajaran yang inovatif. Ada beberapa kendala atau hambatan yang saya hadapi dalam praktek ini. Di antaranya, 1. Murid mengalami kesulitan memahami konsep geometri karena bersifat abstrak. 2. Guru kurang terbiasa dalam mengintegrasikan nilai budaya atau mengkontekstualisasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 3. Perbedaan kemampuan murid serta persepsi murid dan keterlibatan murid pada pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, keterbatasan pemahaman guru terhadap berbagai model pembelajaran inovatif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran matematika dengan menuliskan praktek baik, transformasi batik Nusantara, integrasi etnomatematika, dan geogebra. Dalam kegiatan ini, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai evaluator kegiatan, guru tenaga pendidikan, murid sebagai tempat belajar dan berbagi, serta orang tua sebagai penyedia sarana prasarana tambahan yang tidak ada di sekolah. Langkah-langkah dan strategi dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, kolaborasi antara guru matematika dalam MGMP sekolah. Melalui diskusi dengan guru matematika di sekolah, diskusi difokuskan pada rendahnya pemahaman konsep dan anggapan murid bahwa matematika sulit serta identik dengan rumus. Dari permasalahan tersebut perlu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pada materi geometri transformasi, mengaitkan dengan budaya batik yang dekat dengan murid SMA Negeri 1 Solo, karena setiap hari Kamis mereka mengenakan batik sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya Indonesia. 2. Mengaitkan matematika dalam kehidupan sehari-hari terutama dengan kebudayaan. Saya merancang rencana pembelajaran geometri transformasi dengan mengintegrasikan matematika, budaya lokal, dan teknologi. Dalam pembelajaran saya mengaitkan konsep translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi dengan pola simetris pada batik sebagai warisan budaya Indonesia. Pendekatan ini membantu murid memahami bahwa matematika tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memiliki penerapan nyata dalam kehidupan dan budaya. Dengan memvisualisasikan pola batik, murid dapat belajar geometri transformasi secara kontekstual dan bermakna. 3. Memanfaatkan aplikasi yang dapat memvisualisasikan materi yaitu GeoGebra. Saya menggunakan GeoGebra untuk memvisualisasikan geometri transformasi. Melalui aplikasi ini, murid dapat membuat pola batik digital, menerapkan berbagai transformasi, dan memahami konsep geometri secara interaktif. Kemudian yang keempat, menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan murid, saya menggunakan model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS. Melalui model ini, murid berpikir mandiri, berdiskusi, berpasangan, dan berbagi hasil dengan kelas.
Pendekatan ini mendorong kolaborasi, memungkinkan murid saling membantu, memahami geometri transformasi melalui pembuatan pola batik. Yang terakhir, melakukan refleksi dan evaluasi rutin terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Saya melakukan evaluasi dan refleksi terhadap model serta strategi yang digunakan. Sebagian besar murid merasa senang karena memperoleh pengalaman baru dan menyadari bahwa matematika tidak hanya tentang rumus dan angka. Mereka bangga dapat mendesain pola batik sendiri menggunakan GeoGebra. Rekan sejawat pun memberikan tanggapan positif. Pembelajaran ini inovatif, bermakna, serta mampu menghubungkan konsep matematika dengan budaya lokal. Proyek pembuatan pola batik berbasis GeoGebra dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang kontekstual, bermakna, dan menyenangkan bagi murid dalam mempelajari geometri transformasi. Melalui kegiatan ini, setiap murid diminta untuk membuat pola batik digital mereka sendiri menggunakan GeoGebra dengan menerapkan berbagai jenis transformasi seperti rotasi, refleksi, dilatasi, dan translasi. Kegiatan ini tidak hanya membantu murid memahami konsep geometri transformasi secara lebih mendalam, tetapi juga menumbuhkan apresiasi terhadap budaya lokal, khususnya seni batik sebagai warisan bangsa. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih relevan dan berakar pada konteks kehidupan mereka. Selain meningkatkan pemahaman konsep matematika, penggunaan GeoGebra juga membantu murid mengembangkan keterampilan teknologi yang penting di era digital. Mereka belajar bereksperimen, berkreasi, dan berpikir kritis melalui proses desain pola. Hasil asesmen menunjukkan adanya peningkatan nilai pada submateri transformasi. Di kelas 11A rata-rata nilai meningkat dari 79 pada asesmen pertama, 80 pada asesmen kedua, dan 81 pada asesmen ketiga. Sementara di kelas 11B rata-rata meningkat dari 79 kemudian 78 dan naik menjadi 81 pada asesmen ketiga. Peningkatan ini menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan keterlibatan murid dalam belajar matematika. Transformasi batik Nusantara, integrasi etnomatematika dan GeoGebra membawa perubahan signifikan terhadap cara pandang murid terhadap matematika. Sebelumnya banyak murid memandang matematika sebagai pelajaran yang sulit, abstrak, dan hanya berisi angka serta rumus. Namun melalui pendekatan ini mereka mulai menyadari bahwa matematika sesungguhnya dekat dengan kehidupan sehari-hari dan melekat dalam budaya, seperti pada pola batik yang syarat dengan nilai-nilai geometri. Saat murid membuat pola batik digital menggunakan GeoGebra, mereka tidak hanya belajar tentang refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi, tetapi juga memahami bahwa konsep matematika dapat diwujudkan secara nyata, kontekstual, dan menarik. Pembelajaran ini mencerminkan prinsip pembelajaran bermakna dan menyenangkan, di mana budaya lokal menjadi konteks dan teknologi menjadi alat eksplorasi. Murid terlibat aktif, berpikir kreatif, dan berkolaborasi dalam menghasilkan karya yang memadukan seni dan sains. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi mencipta dan mengaitkan konsep matematika dengan dunia nyata. Kedepan, pola batik digital yang telah dibuat dapat dikembangkan menjadi produk nyata pada tote bag dengan batik printing, membuka peluang wirausaha bagi murid sekaligus memperkuat keterampilan mereka dalam inovasi dan kewirausahaan berbasis budaya dan teknologi. Manfaat pembelajaran geometri transformasi pada pembuatan pola batik dengan menggunakan GeoGebra adalah 1. Menyenangkan, seru, tetapi bingung saat harus memadukan macam-macam transformasi ke dalam pola batik. 2. Menginspirasi untuk membuat batik cetak pada karya seperti tote bag atau yang lainnya dengan menggunakan pola batik yang telah dibuat sehingga menjadikan produk yang menarik dari pembelajaran matematika. Demikian tadi praktek baik saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.